Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinus Aristo, Prodi PGSD Angkatan 2024 dengan nomor NIM 2486206023. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitra Dara Madani dari Prodi PGSD 2024A dengan nomor NIM 2486206065. Hai, perkenalkan nama saya Ibu Ati Solihah dengan NIM 24862021 dari Prodi PGSD dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Ina Ibu Selvi nomor NIM 24862023. Perkenalkan nama saya Sofia Lina Hisa dengan NIM 24862051 dari PGSD 2024B. Perkenalkan, nama saya Natalia Herna Beatrice dengan belakang NIM 38 Prodi PGSD 4. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yones Dadur dengan NIM 2486206060 dari kelompok 3. Teman-teman, selamat siang. Nama saya Sarna Indah dengan NIM 2486206050. Saya dari pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2024. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Dora Sarmento dari Prodi PGSD dengan NIM 2486206065 dari kelompok 5. Halo guys, kami dari kelompok 3 sudah menjelajahi tebing besi dan di sini kita sudah melihat ukiran dan berbagai ukiran lainnya. Nanti kita akan menjelajahi lebih lanjut di tebing besi. Pribadi bisa mengamankan tangan Anda supaya tidak kena panas langsung.
dua-dua ya ini satu kali jalan. Karena kira 9, jadi nanti mungkin kalau selesai 2 putaran. Ini masnya udah buat? Oh Pak Des ya? Mau siapa dulu? Dari sini atau dari sini? Dari sini. Ada yang video, ada yang Ambil foto. Kita akan memanaskan tantengnya dulu ya. Ini namanya tanteng. Nanti akan diberikan penjelasan secara detail nanti setelah kita membatik, karena hari ini ada 2 rombongan yang datang. Kita pakai dulu. Ini kita masukkan dulu tantengnya. Caranya kita ngisinya setengah saja kayak gini, terus diangkat. Ini tidak penuh ya, hati-hati karena ini panas, tidak gini. Posisinya dimiringkan, biasanya ini ada yang mau tetes. Nah, kita gesekkan dulu. Nah, terus kita bawa ke tempat kainnya, posisinya miring. Kalau Anda pakai tangan kanan, miringnya ke sini. Ikuti garisnya. Bila tidak tepat ya, nanti gambarnya akan hilang ketika dicuci. Tentunya dikasih variasi. Misalnya seperti ini, tapi Anda boleh punya yang idealnya. Ini dalamnya. Kalau ini dalamnya. Misalnya kayak gitu ya. Ini misalnya mau jalan kaki juga boleh. Nah, kayak gitu. Nah, boleh dicoba. Biar dia mudah digerakkan. Kalau misalnya kayak gini, ini nggak nyaman. Silakan dicoba. Panas tuh. Ya, agak panas. Ini kan Hati-hati, ini dipanaskan. Jadi bisa, kalau misalnya panas sekali, maka bisa lecet. Tapi jangan digosok. Kalau digosok justru lecet. Tapi kalau ini langsung dikasih air mengalir. kalau segini Ya, buat dicoba ya. Dimiringkan sedikit. Nah. Ini apa? Diseni melengkapi. Terus habis itu kita ada yang di tembok biasanya untuk yang proses sampai finish. Setelah itu nanti kalau setelah di tembok direndam dulu, baru masuk warna nanti akan diulang 2 kali, terus direbus sampai direbus terus dicuci dan itu baru proses satu warna. Kalau mau 2 warna bisa mengulang lagi dibatik lagi dari awal. Kalau misalnya mau banyak warna, bisa juga dengan proses dioles. Dioleskan warna yang macam-macam, misalnya warna biru masuk, warna kuning masuk, warna merah masuk, nanti diolesin. Dioles langsung pada kain. Dioles warna dengan jenis warna yang berbeda. Kalau yang dicelup itu rata-rata kita menggunakannya naftol. Kalau yang dioles itu pakai remasol atau pakai indigosol. Jadi beda jenis warna.
Terbalik enggak itu? Batik kami berada di tempat ini berasal dari kerajaan Mataram Islam, yaitu sejak kerajaan Mataram yang ketiga yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, beliau di masa kekuasaannya ini berkenan membangun tempat istirahat terakhir, yaitu di Giriloyo. Kalau kita mau ke Giriloyo masih 1 kilo lagi. Kita sekarang ini berada di Karangkulon. Jadi desa wisata Ukersari yang melestarikan batik itu ada 3 dusun, yaitu Karangkulon, Giriloyo, dan Cengkehan. Tapi kami memberinya nama Batik Giriloyo karena Giriloyo sendiri sudah terkenal dari dulu sebagai kalurahan lama, yaitu kalurahan sebelum disatukan dengan Ukersari, namanya Kalurahan Giriloyo. Makanya kami membrand batik kami dengan sebutan Batik Giriloyo yang kami didirikan pada tahun 2008. Awalnya kami adalah para buruh batik untuk Keraton Mataram sejak dibangun makam raja pada awal abad 17, yaitu tahun 1634 Masehi oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lokasi
Oke, siap. Teman-teman membuat gambar. Ini menggunakan teknik sampler manual semacam ini, guys. Nantinya kakak nanti kena tinta, ya. Oke, siap. Untuk proses pertamanya yang pertama adalah kita buat gambar. Kita mempunyai dua designer, ya, dari ada 3 warna. Gambar ini ada 3 warna. Nanti akan kita buatkan papan screen, yaitu papan screen ini nanti untuk sebagai tulang, ya. Satu warna, satu papan screen. Kalau 3 warna berarti kita butuh 3 papan screen. Kalau kita sudah punya 3 papan screen di sini, nantinya akan kita potong bahan, ya, sesuai dengan ukurannya. Ada ukurannya sampai ukuran 4XL. Nanti ada lengan panjang, ada lengan pendek. Kita rekatkan ke atas papan, baru dilanjutkan dengan proses pengaploadan. Tinta yang kita punya adalah water scrubber dicampur dengan pigment warna seperti 1000 sampai 1500 tahun. Begini kak, silahkan berdiri lagi project. Dimana nantinya dalam satu tim itu ada 3 atau 4 orang, ya. Karena nanti jangan terlalu lama memandang, nanti gak jadi. Yuk kita langsung aja di sebelah sana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi. jadi menghargai yang punya rumah. Ada juga kaca di kanan kirinya, yaitu agar yang punya rumah itu dapat berkaca dari buruk atau sifat-sifat buruknya yang lalu, jadi agar diperbaiki seperti itu. Baik, selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 izin untuk mempertanyakan atau wawancara kepada Bapak Pembimbing kelompok 3. Nah, siapa kita mulai ya, Pak? Baik, saya ingin bertanya Pak. Ini kan Bapak dan Ibu dosen sudah mengajak kami datang observasi, di mana kami telah mengunjungi beberapa tempat. Yang pertama, tebing breksi, membatik, dan kaos oblong, dan di tempat ini juga. Kira-kira tujuan dan manfaat yang Bapak Ibu dosen berikan kepada kami itu apa ya Pak? Bisa dijelaskan dengan kami? Oke, untuk manfaat yang bisa digali oleh mahasiswa yaitu pengalaman observasi tentunya dan memahami potensi-potensi lokal khususnya di dalam negeri ya, yaitu tentang tadi membatik, fungsi itu infeksi, yaitu mempelajari tentang batuan apa bukan. Jadi itu kan kemarin kan ada banyak lapisan kan di ya. Itu menunjukkan bahwa Merapi itu sudah pernah beberapa kali erupsi dari zaman prasejarah. Terus juga untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan ya di kalangan mahasiswa khususnya di mahasiswa PGSD ya, Universitas PGSD Jakarta. Terus untuk membangun teori dan praktek nyata, karena kemarin kan kita sudah melakukan praktek juga kan, membatik begitu. Terus di Kausoplo juga sharing tentang kewirausahaan, penjualan, profit dan lain sebagainya ya. Itu tujuan agar saudara ini tentunya lebih kreatif dan inovatif dalam hal apa? Berwirausaha. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua. Oke.
Dari hasil observasi kami yang telah kami pelajari lebih dalam dan pengalaman yang telah kami dapatkan secara langsung, saya makanya cara-cara seperti apa yang harus kami lakukan agar pengalaman yang kami dapat bisa menjadi inspirasi untuk membangkit semangat kita semua, mulai dari sekarang seperti punya niat untuk buka usaha atau yang lain-lainnya tanpa mengganggu atau justru menghentikan perkuliahan kami. Saran dari Pak Lutfi, tetap kuliah, tetap semangat. Ketika ingin berwirausaha itu gunakan waktu luang. Setelah perkuliahan bisa. Yang kesimpulannya tadi bisa jadi reseller atau bahasa kerennya sekarang apa? Kalau di TikTok itu namanya afiliator. Afiliator ya. Mungkin seperti itu. Mungkin mulai dari live setelah kegiatan perkuliahan. Itu kan juga belajar kan saudara untuk berkegiatan kewirausahaan. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Martinus Aristo, biasa dipanggil Aris. Dan tepatnya pada hari ini kami berada di Museum Sonobudoyo. Dan di sini saya akan mewawancarai teman-teman yang datang berkunjung di Museum Sonobudoyo. Oke. Siang, Mas. Dan kita di sini mewawancarai di Museum Sonobudoyo. Oke, apakah boleh wawancarai? Boleh, Mas. Oke. Besar suara. Jadi kalau boleh tahu, kakak nama siapa? Saya namanya Boston, bisa dipanggil Boston. Saya bisa dipanggil dia. Oke, tadi kakak pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kakak saat datang berkunjung ke Museum Sonobudoyo? Oh, siapa dulu? Dari kakak dulu, kakak selalu dulu. Dari perkenalan. Pertanyaan Oke kakak, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kakak saat pertama kali datang berkunjung di Museum Sonobudoyo? Menurut saya, perasaan saya justru saya sangat senang, saya bangga karena di sini banyak sekali warisan budaya Jawa, seperti ada gamelan, ada tetean, ada keris, ada apa lagi batik ya, ada tarian-tarian, terus juga ada banyak sekali lah macam-macam keunikan koleksi-koleksi kuno, khususnya yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, terima kasih kakak. Terus ada lagi nih pertanyaan kedua ini kakak. Setelah kakak mengamati barang-barang peninggalan sejarah di Museum Sonobudoyo, kira-kira menurut kakak yang paling menarik yang kakak amati dari barang peninggalan sejarah kira-kira apa itu? Oke, kalau menurut saya yang paling menarik itu yaitu sebuah kisah antara perang, yaitu dulunya pernah terjadi perang antara Surakarta dan Yogyakarta. Jadi sempat ada video dimensinya, itu sangat terkesan sekali dan sangat bagus sekali, seperti itu sih. Oke, terima kasih kakak. Dan ada satu lagi pertanyaan kakak. Ini Iya, pertanyaan apa lagi? paling terakhir, pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan paling menarik. Pertanyaannya kakak, apakah setelah kunjungan ini, apakah kakak ada niat lagi untuk datang berkunjung di museum ini? Oke, kalau saya justru saya akan kesini lagi karena ini sangat benar-benar unik dan banyak koleksi budaya Jawa yang bisa diturunkan oleh semua waris. Ya. Oke, terima kasih banyak ya kakak. Kalau boleh tahu bisa dokumentasi dulu. Oh, Dokumentasi. Pakai apa ini kak? Pakai dokumentasi. pakai apa itu? yang apa yang ini barang. Dokumentasi nanti kan
Orang satu terjadi antara batu antara batu